untuk pembelajaran atau pertemuan kali ini yang nggak berangkat siapa teman-teman? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua berarti. Alhamdulillah, berarti cek kehadirannya full ya. Mengenai untuk pertemuan kali topik pembicaraan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu teringat dengan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabi'in yang lahir pada zaman Nabi, tetapi belum diberi rizki untuk bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman bersama ibunya yang terkena penyakit lumpuh. Ia senantiasa merawat ibunya tanpa rasa lelah. Di suatu hari, ibunya mengatakan, "Anakku, ibu tak lama lagi bersamamu, maka ikhtiarkanlah haji." Mendengar itu, Uwais Al-Qarni terkejut. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada zaman itu, Uwais untuk memiliki kendaraan berupa unta pun ia tak mampu. Dengan tekad yang besar, Uwais membeli anak sapi. Ia menggendong setiap hari naik gunung anak sapi tersebut. Masyarakat yang melihat pasti memiliki pikiran kalau Uwais Al-Qarni ini udah gila. Karena aneh naik gunung dengan menggendong anak sapi. 8 bulan pun berlangsung, tibalah musim haji. Dengan tekad yang besar, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sampai di depan Ka'bah, ibunya menangis. Dan ibunya terkejut saat mendengar doa Uwais Al-Qarni. "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Cukuplah ridho dari ibu untuk menyelamatkan aku dari api neraka." Sangat mulia perilaku yang diberikan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Mungkin saat di dunia perilaku seperti itu tidak terlihat, tapi di akhirat kelak perilaku tersebut akan berisik dengan pahala-pahala yang diberikan. Dengan kisah ini, Uwais Al-Qarni disebutkan di hadis riwayat Bukhari sebagai seseorang yang dirindukan surga. Jadi teman-teman, tidak ada salahnya untuk kita memuliakan orang tua kita. Selagi kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Seperti itu ya. Terus mengenai topik adab terhadap orang tua, teman-teman tahu nggak adab itu apa sih? Perilaku, terus sikap termasuk atau enggak? Ya, terus apa lagi? Perbuatan, akhlak. Ganggu itu apa? Sopan santun. Sopan santun, pintar. Terus bagaimana wujud kita melakukan adab yang baik terhadap orang tua dan guru, teman-teman? Apa? Cara mewujudkannya dengan melakukan perilaku apa? Membawakan buku guru. Membawakan buku guru. Terus kalau bicara sama orang tua harus apa? Harus sopan. Sopan. Dinglo nggak boleh pakai nada tinggi, pintar. Oke, dengan ini kita akan mendalami materi mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Di sini ada pengertian mengenai adab kepada orang tua dan guru. Bisa dibantu bacakan Mas Hilmi? Oke, dari Ibu. Pengertian adab kepada orang tua. Adab merupakan akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat, aturan yang didasari pada norma maupun agama. Adab adalah sebuah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak untuk mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk Mas Hilmi yang
berkenan untuk membacakan. Jadi adab itu suatu perilaku yang menunjukkan kehalusan, kesopanan, dan budi pekerti. Selanjutnya bisa dibantu bacakan Mbak Rifka mengenai adab kepada guru. Oke, baik Bu. Pengertian adab kepada guru. Akhlak serta adab yang baik tidak boleh dilupakan bagi murid kepada gurunya. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu yang benar-benar dihormati. Karena darinya kita mampu memperoleh ilmu yang tidak terbatas. Dulu demi memperoleh sepotong hadis, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh demi bisa duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Terima kasih Mbak Rifka. Jadi adab itu tidak berlaku hanya kepada orang tua, melainkan kepada guru pun kita harus memiliki adab. Seperti bertemu guru di tengah jalan, kita harus menyapa, terus membantu guru, mematuhi perintah. Dan zaman sekarang juga udah mudah sekali untuk kita mendapatkan ilmu dibandingkan zaman-zaman dahulu, di saat mereka mencari ilmu pun harus berjalan kaki sejauh mungkin. Selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang dimana perintah hormat dan patuh kepada orang tua, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Jadi teman-teman, ibu kita yang sudah mengandung 9 bulan menyusui 2 tahun, itu pasti pengorbanannya udah banyak sekali untuk kita ya. Sedangkan ayah juga yang jerih payah mencari nafkah untuk membelikan obat, vitamin agar anaknya menjadi pintar, terus menyekolahkan sampai di tahap ini. Sungguh pengorbanan kedua orang tua sangat banyak untuk anak-anaknya. Selanjutnya ada wujud perilaku menghormati orang tua dan guru. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama saat orang tua masih hidup dan saat orang tua yang sudah tiada. Contohnya apa? Contohnya saat orang tua yang masih hidup, menghormati dan memperlakukan mereka dengan sopan, mematuhi perintahnya, membantu pekerjaan rumah, membahagiakan keduanya. Sedangkan yang sudah tiada bisa memohon ampun kepada Allah atau mendoakan kedua orang tua, menunaikan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua, menjaga nama baik mereka. Selanjutnya ada juga wujud perilaku atau adab kepada guru. Yang pertama, rendah hati, sopan, menghargai guru karena guru adalah orang tua di sekolah. Yang kedua, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru, memperhatikan dan mendengarkan baik di dalam maupun di luar sekolah, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihat guru. Adapun sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, yang pertama menghormati dan memperlakukan mereka dengan sopan, membantu pekerjaan, membahagiakan keduanya. Ibu ingin tanya sama teman-teman, ini kan udah MTS kelas 7. Kebahagiaan apa yang telah teman-teman berikan kepada orang tua? Mungkin dari Mas Abid bisa disampaikan. Membantu Sebelahnya.
Tidak membantah. Tidak membantah. Mas Yuri? Mengantar pakai motor Apa? ke pasar. Ke pasar. Mas itu? Membantu membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Mas Tilta? Tidak merepotkan pekerjaannya. Tidak merepotkan pekerjaan orang tua. Selanjutnya perwujudan hormat kepada guru dapat dilakukan melalui sopan, rendah hati, melaksanakan nasihat, mengucapkan salam, memperhatikan dengan seksama. Baik, agar pelaksanaan pembelajarannya lebih menarik, Ibu punya media pembelajaran yang namanya Wayang Bocah. Di dalamnya ada wayang ayah, Ibu, Kak Hana, dan Roy. Tapi di sini Ibu akan menyampaikan tokoh antara Ibu dan Kak Hana. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sistem pelaksanaan game yang akan kita lakukan. Ibu akan mengarahkan kalian untuk membuat kelompok yang jumlahnya 4-3 orang. Setelah itu, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat soal-soal. Jawabannya akan kalian dapat ketika kalian menyimak cerita Wayang Bocah ini dengan benar. Jadi anak-anak diminta untuk menyimak cerita ini dengan serius. Setelah itu, hasil yang sudah kalian kerjakan, perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Dapat dipahami ya? Di pagi yang cerah, Kak Hana sudah memiliki jadwal ngecamp bersama teman-temannya. Sebelum berangkat ngecamp, Kak Hana berusaha mencari kaos kakinya, tetapi dia tidak bisa menemukan. Seketika itu, Kak Hana teriak, "Ibu, kaos kakiku di mana? Kok di sini nggak ada?" Ibu pun terkejut dengan teriakan Kak Hana. Dan ibu meresponnya seperti ini. "Coba Hana dicari dulu di sana. Kemarin kan kamu yang pakai." Kak Hana pun menjawab, "Tapi ibu, di sini tuh nggak ada kaos kakiku yang kemarin aku pakai. Di mana? Coba bantu cariin dong." Ibu pun seketika membantu Kak Hana untuk mencarikan kaos kaki. Tetapi kaos kaki yang diinginkan Kak Hana pun tidak ditemukan juga oleh ibu. Dan ibu menyarankan Kak Hana untuk memakai kaos kaki yang bolong. Ibu pun berkata, "Hana, ini ada kaos kaki, tapi bolong sedikit di ujungnya. Kamu bisa pakai ini untuk sementara." Kak Hana pun menjawab, "Ibu, aku nggak mau pakai kaos kaki yang bolong. Masa aku kumpul sama teman-teman pakai kaos kaki yang bolong? Aku kan malu. Ibu ini gimana sih? Nggak becus." Seketika itu, ibu terkejut dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Kak Hana. Dengan berat hati, ibu membelikan kaos kaki di toko yang sudah buka pada hari itu. Setelah kembali ke rumah, Kak Hana langsung merenggut kaos kaki itu dan berangkat langsung tanpa berpamitan oleh ibunya. Di tengah perjalanan ternyata turun hujan dan Kak Hana melepas kaos kaki yang ia pakai. Atas izin Allah, ternyata Kak Hana jatuh oleh temannya dan kaos kaki yang dilepas ikut terhanyut dengan alirnya sungai. Jadi, dari cerita ini kita dapat pelajaran bahwasanya tidak ada kebaikan yang didapat setelah kita mengecewakan ibu kita. Tidak ada kebaikan sedikit pun setelah kita menyakiti hati orang tua. Maka, dimanapun kalian akan pergi, mintalah izin dengan baik-baik, berpamitanlah dengan baik-baik kepada ibu. Karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua maupun ibu. Nah, dari kisah ini, silakan anak-anak bisa mengerjakan soal yang telah ibu berikan. Ibu beri waktu
10 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Setelahnya, perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Seperti itu ya. Dari kisah yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Mungkin dari kelompoknya Mbak Nabila bisa menyampaikan kesimpulan yang didapat dari cerita yang Ibu sampaikan tadi. Silahkan, Mbak Nabila. Oke Bu, menurut saya jika dipanggil orang tua itu harus datang ya Bu, jangan menunda-nunda Bu, seperti itu Bu. Ya benar. Jadi nanti kalau ditunda-tunda mengakibatkan apa Mbak Nabila? Bisa mengakibatkan fatal ya Bu ya, karena takutnya kalau orang tua sangat membutuhkan kita nggak datang-datang dan akhirnya seperti tadi punya jatuh sakit. Seperti itu Bu. Terima kasih ya Mbak Nabila. Jadi teman-teman, apakah bisa diterima pemaparan dari Mbak Nabila? Bisa. Ada yang mau menambahkan dari pemaparan yang Mbak Nabila berikan? Dari sikap si Ian tadi, seharusnya yang dilakukan Ian itu apa teman-teman? Segera datang. Segera menemui uminya yang minta pertolongan. Jadi dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya saat orang tua meminta pertolongan, meminta bantuan kepada kita harus sigap. Saat itu juga tanpa kalimat dan lain-lain. Dan saat kita butuh orang tua pun, orang tua siap langsung seketika itu langsung menolong kita. Betul apa enggak? Betul. Saat kita kesusahan, orang tua pun langsung turut membantu kita. Jadi selagi punya orang tua yang sehat, yang masih bisa bantu kita dalam menyiapkan sebelum berangkat sekolah, mengingatkan sholat, itu harus dijaga betul-betul, karena itu suatu hal yang harus disyukuri, yang harus dijaga untuk kedepannya. Saat orang tua pun sudah lelah, sudah berumur, itu tugasnya ganti ke kita untuk menjaga kedua orang tua. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu. Oke, baik. Langsung lanjut ke pretest. Mengenai pretest, Ibu punya soal-soal yang harus kalian jawab. Hanya 2 soal. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, karena waktunya udah habis, bisa dikumpulin semuanya. Kasih. Menjadi seorang anak memiliki adab yang baik terhadap orang tua atau guru itu sangat diperlukan, karena kita masih sebagai seorang murid atau seorang yang mencari ilmu. Jadi adab itu sangat-sangat diperlukan, karena adab merupakan cerminan sikap kita atau akan mencerminkan diri kita yang akan dilihat oleh orang lain itu. Memiliki adab yang baik itu sangat berpengaruh untuk kita di masyarakat,
karena kita tahu cara kita untuk menghormati satu sama lain, cara kita menghargai, memahami orang lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.